Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahersal Erlan Octaviano dengan akhiran NIM 073. Di sini saya akan menjelaskan tentang ajaran kausalitas dalam hukum pidana. Ajaran kausalitas merupakan teori hubungan sebab akibat yang merupakan doktrin yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan sebab dapat dipertanggungjawabkan atas timbulnya suatu akibat. Ajaran ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup dalam pertanggungjawaban hukum pidana. Halo teman-teman, aku Fajika Azifa, bisa kalian panggil dengan Zizi. Di sini aku akan menjelaskan tentang teori conditio sine qua non. Jadi sebenarnya apa sih teori conditio sine qua non? Teori conditio sine qua non itu kondisi di mana suatu perbuatan itu dianggap sebagai sebab apabila tanpa perbuatan tersebut akibat tidak akan terjadi. Maksudnya gimana sih? Contoh, A meracuni B, lalu setelah minum racun tersebut, B meninggal dunia. Nah, menurut teori ini teman-teman, semua faktor yang berkontribusi terhadap kematian B itu dianggap sebagai sebab, termasuk seperti A meracuni B meminum racun, orang yang menjual racun kepada A, dan yang terakhir ada pabrik yang memproduksi racun tersebut. Minusnya apa sih? Minusnya di sini cakupannya terlalu luas karena hampir semua faktor itu dapat dianggap sebagai sebab. Saya Naya Berjasi dengan akhiran NIM 069. Di sini saya akan menerangkan materi tentang kausalitas. Dalam dunia hukum dan sosiologi, kausalitas generalis atau disebut general causation adalah konsep yang digunakan untuk membuktikan apakah suatu faktor secara umum atau secara ilmiah mampu menyebabkan suatu dampak atau peristiwa tertentu. Konsep ini biasanya berpasangan dengan kausalitas spesifik atau disebut specific causation. Untuk memahaminya dengan mudah, mari kita bedah secara singkat inti dari kausalitas generalis. Hubungan sebab akibat dalam kausalitas generalis berfokus pada hukum alam, sains atau logika umum. Pertanyaan umumnya adalah apakah faktor A secara umum punya kemampuan untuk menyebabkan dampak kepada faktor B? Seperti itu. Individualisasi adalah penentuan sebab berdasarkan keadaan konkret suatu peristiwa. Artinya, hakim melihat kasus secara khusus untuk menentukan apakah perbuatan pelaku benar-benar menjadi penyebab akibat yang terjadi. Contohnya, A memukul B hingga jatuh. Saat jatuh, kepala B terbentur batu hingga meninggal dunia. Dalam individualisasi, hakim menilai apakah kematian B benar-benar disebabkan oleh pukulan A dan keadaan kejadian tersebut. Jika terbukti adanya hubungan sebab akibat, maka dapat dipertanggungjawabkan pidananya. Perkenalkan, saya Afrizal Faditya dan akhiran NIM 053. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai relevansi kausalitas dalam hukum pidana. Relevansi kausalitas adalah hubungan yang menunjukkan apakah suatu perbuatan memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan akibat yang terjadi, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, tidak semua perbuatan yang terjadi sebelum suatu akibat dapat dianggap sebagai penyebab. Oleh karena itu, perlu dinilai apakah akibat tersebut benar-benar merupakan konsekuensi dari perbuatan pelaku. Sebagai contoh, jika seseorang menusuk korban dan korban meninggal akibat luka tusukan tersebut, maka terdapat hubungan kausal yang relevan antara perbuatan dan akibatnya. Namun, jika korban meninggal karena penyebab lain yang tidak berkaitan dengan tusukan tersebut, maka hubungan kausal dapat dianggap terputus. Dengan demikian, relevansi kausalitas berfungsi untuk menentukan apakah suatu akibat dapat dihubungkan secara hukum dengan perbuatan pelaku dan menjadi dasar pertanggungjawaban pidana atau tidak. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Rangga Rizka Subabila dengan akhiran NIM 065. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai apa yang disebut ajaran kausalitas. Sebelum kita belajar lebih lanjut, apa sih ajaran kausalitas itu? Ada sesuatu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama disebut delik aktif dan yang kedua delik pasif. Apa yang dinamakan delik aktif dan delik pasif itu? Mari kita bedah bersama-sama teman-teman. Yang pertama delik aktif. Delik aktif di sini bisa kita sebut atau bahasa latinnya delicta commissionis.
Delik aktif adalah tindak pidana yang terjadi karena seseorang melakukan suatu perubahan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam delik aktif ini, pelaku secara sadar melakukan tindakan tertentu sehingga melanggar aturan pidana, yang mana stressingnya di sini pada terdapatnya aksi atau perbuatan si pelaku. Mungkin contohnya sering terdengar di telinga kita ya, memukul orang, mencuri barang, membunuh, ataupun menipu. Contohnya gini, seseorang itu mengambil motor orang lain tanpa izin, maka tindakan mengambil tersebut merupakan bentuk delik aktif karena adanya perbuatan mencuri. Kemudian yang kedua, kita lanjut ke delik pasif atau biasa kita sebut atau bahasa latinnya itu delicta omissionis. Apa sih delik pasif itu? Delik pasif adalah tindakan pidana yang terjadi ketika seorang tidak melakukan kewajiban dan harusnya dilakukan menurut hukum. Jadi dalam delik pasif ini pelanggaran muncul karena bukan tindakan aktif atau tidak ada perbuatan tertentu, melainkan karena sikap diam atau kelalaian untuk bertindak padahal hukumnya wajib dilaksanakan. Contohnya tidak memberi pertolongan kepada orang lain saat dalam keadaan bahaya, melantarkan anak pejabat yang sengaja tidak menjalankan kewajibannya. Di sini misalnya seorang penjaga rel kereta api, yang mana di situ jelas di situ ada kereta api yang mau lewat, tapi si penjaga ini tidak memberikan atau tidak menyalakan palang pintunya. Di sini jelas akan terjadi laka lantas atau tabrakan yang mengakibatkan si pengendara ini meninggal dunia. Di situ si penjaga palang pintu bisa dikenakan delik pasif ini. Dan apa sih perbedaan antara delik aktif dan delik pasif? Yang pertama, kalau delik aktif tindakan atau terjadi karena melakukan tindakan. Kalau delik pasif terjadi karena tidak ada melakukan kewajiban. Dan yang kedua, delik aktif itu ada perubahan nyata, ada sebab akibat. Dan yang kedua, delik pasif adanya pembiaran atau kelalaian seperti contoh yang kita sebutkan terakhir. Dari penjelasan saya tadi dapat kita simpulkan bahwasanya delik aktif menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan delik pasif menitik beratkan pada titik atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum. Keduanya sama-sama dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana. Jadi teman-teman, semua perbuatan ataupun apapun itu yang melanggar hukum itu harus sesuatu yang sudah dijelaskan atau sebelumnya sudah ada peraturannya. Tidak boleh ada sudah melakukan perbuatan tapi tidak ada peraturan itu dipidana. Mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.